badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit tak
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manaseh Derandan STH. Jemaat Tuhan, masih dalam suasana syukur atas anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, di mana para pejuang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan dan cita-cita bangsa ini. Kita mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia. Di dalamnya kita hidup menikmati kemerdekaan. Mari muliakan Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita dalam tuntunan tema Engkau telah bebas. Saya jemput sekalian berdiri. Beramai-ramai kita memuji Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus
Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan bagimu juga. Dalam menghidupi kehidupan keseharian kita, tidak jarang kita melakukan dan memilih jalan kita sendiri, dan bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa, tapi seringkali kita melukai hati Tuhan dan sesama. Karena itu marilah kita mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah aku ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui pemandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-12
Di situ dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Amin. Kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 kita akan membaca secara responsorial. Semua tulisan yang agak keluar akan saya bacakan dan tulisan yang agak ke dalam akan dibacakan oleh jemaat Tuhan. Di bawah judul Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan, Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Amin. Pudimi tupuang matua. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan ya 3 perikop pembacaan kita dalam pelayanan firman Tuhan ini, sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Giriato Raja.
Kalau kita sudah siapkan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama kami. Dan semalam lamanya pun juga Tuhan sudah menjaga kami. Dan tetap memberikan kami nafas kehidupan. Sehingga Tuhan perkenankan kami untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di hari Minggu ini, untuk bersama-sama dengan segenap umat-Mu menyatukan hati dan pikiran kami untuk menyembah Engkau. Kami yang ada di sini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus tetap hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami ucapkan syukur atasnya. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus akan terus bersama kami. Sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu benar-benar tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari Ibrani 12 pasal 18. Ibrani 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala kepada kelalaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung
yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan Injil. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali ini menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Saya undang jemaat silakan berdiri. Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan kita, dan
Sungguh kita berbahagia bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kurre sumang apuang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, ya, dan shalom. Pertama-tama tentu kita bersama-sama menyatakan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian meringankan langkah kita dari alamat kita masing-masing, lalu kemudian mengarahkan hati pikiran kita untuk mau menyembah Tuhan, ya, di dalam gedung gereja di tempat ini. Itu semua bukan karena mampu dan kuatnya Bapak Ibu, Saudara dan saya, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sehingga di hari Minggu ini kita boleh datang bersama-sama untuk kemudian menyerahkan hidup kita kepadanya dengan satu penekanan, engkau telah bebas. Ya, kalau dikatakan engkau telah bebas, berarti sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara ada sesuatu yang membelenggu, yang mengikat, lalu kemudian membuat kita tidak bebas. Ya, kalau penekanan kita di sini mengatakan engkau telah bebas, pertanyaannya ialah, ya, bebas seperti apa yang dimaksudkan? Ya, ini bisa kita lihat dalam berbagai sisi. Termasuk yang dialami oleh bangsa kita. Ya, kita masih tetap bersyukur bahwa pada hari ini masih kita sebagai anak bangsa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama dengan pemerintah, dengan wakil rakyat, dan semua bangsa Indonesia untuk kemudian menikmati kemerdekaan ini. Yang kita percaya bahwa ya, semua itu adalah rahmat Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan bagi bangsa ini. Hanya saja bahwa itu didahului dengan, ya, upaya dari orang-orang tua kita, kakek nenek kita, para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan kita, dan rakyat Indonesia yang lalu kemudian kita bersorak. Tidak. Orang sering mengatakan bahwa mempertahankan itu jauh lebih berat daripada memperolehnya. Dan saya kira memang itu benar adanya. Sangat berat bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan ini. Ya, kita masih akan terus berjuang untuk mengisi kehidupan kita sebagai anak bangsa, supaya bangsa kita ini tidak ketinggalan lebih jauh dari bangsa-bangsa yang lain. Itu sangat tergantung dengan kita. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya akan menghormati apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita.
termasuk apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, ya, menyangkut soal bagaimana mereka hidup sebagai orang yang telah menerima pembebasan dari kutuk dosa dan kuasa dosa. Ya, tokoh-tokoh Alkitab kita sudah memberikan contoh tentang hal itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, termasuk ya terhadap Nabi Yeremia, Paulus, Petrus dan sebagainya. Ya, mereka semua telah memberikan contoh iman ya bagi kita. Bahwa mereka semua itu, Bapak Ibu saudara-saudara, dulunya dibelenggu oleh kutuk dosa dan kemudian kuasa dosa. Dan kemudian mereka menerima pembebasan itu bukan karena gagahnya mereka, bukan karena kuatnya mereka, bukan karena ya mereka punya kemampuan yang super, tidak. Ya, tetapi semua itu karena kasih karunia Tuhan, memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, lalu kemudian mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan bukan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran atau keinginan mereka. Ya, dan sekali lagi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya tetap mengingat hal itu, sehingga kita tidak pernah melupakan ya apa yang Tuhan Yesus telah buat bagi Bapak, Ibu, saudara dan saya, bukan hanya ya kepada ya kita saja, tetapi kepada ya banyak orang. Ya, jadi kita sebagai ya orang Kristen ya tidak boleh kita mengklaim diri ya bahwa ya kitalah yang paling benar, gereja kita yang paling benar, tidak benar, atau gereja lain juga mengatakan kamilah yang benar ya, dan gereja lain yang tidak benar. Ya, saya berani mengatakan demikian karena saya pernah mendengar langsung ya, mendengar langsung perkataan-perkataan seperti itu. Ya, termasuk ketika saya duduk mendampingi anggota jemaat yang sedang sakit, saya terdiam, lalu kemudian ada salah seorang ya saudara kita dari ya gereja atau jemaat yang lain yang bertanya ya kepada anggota jemaat yang sakit ya dengan mengatakan, gereja ini gereja ya. Nah, kami yang anggota itu yang sakit dengan mengatakan, kami di gereja Toraja. Lalu langsung aku mah ya moto ya, jadi saya terdiam. Tanda-tandain aku mah saya juga seorang pendeta ya, paraluduki atau kepa-kepa ya, supaya kepalsuan itu bisa terbuka dan boleh kita dengarkan. Naku ya moto mungkin naki di mata yang lain, lalu kemudian dia berhenti, tapi saya tidak mengomentari ya, saya hanya diam saja ya. Tapi warga jemaat kita juga mengetahui tentang hal itu. Jadi pikiran orang, Bapak Ibu saudara-saudara ya, bahwa ya bergabung di gereja Toraja tidak ada untungnya. Memang tidak ada untungnya, karena memang gereja Toraja tidak pernah memberikan keuntungan. Ya, gereja Toraja hanya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu. Entah mendapatkan keuntungan kepada orang lain atau tidak, ya tergantung ya penerimaan orang itu tentang apa yang disampaikan. Ya, atau dengan kata lain, ya mereka mau mengatakan bahwa ya gereja Toraja salah satunya menjadi gereja yang menjadi sumber penyakit. Ya, itu tidak ada masalah orang mau berkomentar apa tentang hal itu. Yang jelas bahwa ya kita tetap kuat dan kokoh, berdiri teguh, jangan menjadi bungkuk
Lalu kemudian kita tidak bisa berdiri tegak untuk kemuliaan Tuhan. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam pembacaan kita, bacaan utama kita? Ya, yang menceritakan kepada kita bahwa ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun ya menderita penyakit tulang belakang. Dan penyakit tulang belakangnya bukan penyakit tulang belakang biasa. Ya, menjadikan dia bungkuk, tidak bisa bergerak apa-apa untuk kemudian berdiri tegak. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara kalau misalkan kita mengalami hal demikian. Ya, terus terang saya sudah mengalami ya penyakit tulang belakang, dan kemudian sesudah itu menjalar ke sebelah kiri kanan sampai ke kaki juga begitu. Ya, kalau ke kaki baru-baru. Ya, kalau ya tulang belakang dengan samping kiri kanan ini sudah ya 25 tahun, kurang lebih 25 tahun. Itu belum seberapa, tetapi sakitnya ya bisa ditanya bagi saudara-saudara ya yang mengalami hal demikian, ya punggega kisi sidi mau paadi dan sebagainya. Ya. Ya, dan ada istilah di ya dokter ortopedi menyangkut soal ya masalah dari tulang belakang. Ini luar biasa sekali. Selama 18 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara, ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ia hanya mengharapkan uluran tangan orang lain. Moga-moga ada tabib, ada orang pintar dengan ilmu yang pada mereka untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ia tidak temukan hal itu. Saya kira setiap kita yang mengalami sakit penyakit, sedangkan kita tidak sakit, kita merindukan ya kebebasan dari penyakit. Apalagi kalau kita sudah sakit, ya lebih lagi supaya kita terbebas dari sakit penyakit. Dan penyakit yang paling berat Bapak Ibu Saudara-saudara, ya itu bukan ya penyakit encok, ya bukan ya penyakit kanker, ya bukan penyakit jantung yang paling berat, ya tetapi yang paling berat ialah ya penyakit karena beban dosa. Ya, penyakit karena beban dosa. Dan penyakit karena beban dosa Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini dan tidak ada seorang kuasa apapun di dunia ini yang bisa membebaskan kita dari itu. Ya, mungkin kita mengatakan, oh kenapa orang itu bukan orang Kristen tetapi sembuh dengan ini. Sebenarnya yang menyembuhkan bukan kekuatan lain yang menyembuhkan, tetapi Yesuslah yang hadir menyembuhkan orang itu. Dalam ketidakpercayaannya kepada Kristus, ia datang menyembuhkan orang itu. Ya, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa melepaskan dan membebaskan. Tidak ada. Hanya saja bahwa ya kebanyakan orang tidak mengakui. Ya, tidak mengakui. Ya. Mengapa? Karena yang ada dalam pikiran mereka ialah bahwa sembuh karena orang itu, dan kemudian karena kekuatannya dan karena kemampuannya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengatakan bahwa ya ini seorang ibu yang bungkuk. Sebenarnya ya arti simbolik dari keberadaan kita semua. Arti simbolik ya kepada semua umat manusia.
bahwa semua umat manusia ya mengalami penyakit yang amat sangat. Ia menjadi dibungkuk oleh beban dosa yang begitu berat. Dosa itulah yang menindih, sehingga sekali lagi saya mau katakan bahwa dosa itulah yang menindih, lalu kemudian tidak mampu untuk berdiri tegak untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan beban dosa itu Bapak Ibu Saudara berbahaya sekali. Ya, bisa saja bahwa nama kita yang sudah tercatat di surga itu ya bisa dihapus ya karena kita membiarkan ya dosa itu menindih hidup kita, lalu kemudian ya kita tidak mampu untuk kemudian berdiri tegak mengarahkan pandangan dan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita meyakini bahwa Yesus hadir untuk membebaskan kita dari kutuk dosa dan kuasa dosa. Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah selesaikan itu semua. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, yang menjadi tugas kita sekarang ini sebagai orang yang percaya ialah apa? Ya, kalau tadi kita sudah memahami bahwa kutuk dosa, kita telah bebas dari kutuk dosa, lalu kemudian kita pun juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa, maka apa yang selanjutnya yang diharapkan dari kita kecuali satu hal, perubahan hidup, hidup baru, lahir baru dalam hidup ini. Orang yang hidup baru, lahir baru Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak membiarkan dosa itu lalu kemudian ia mengobok-obok dirinya, ya tetapi ia berusaha untuk melepaskan dari beban itu. Ya lalu kemudian ia menyatakan kehadirannya sebagai orang yang telah menerima pembebasan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang tidak menginginkan supaya kita ya bebas dari itu. Seperti yang dilakukan oleh pemimpin sinagoga tadi. Tidak sudi melihat orang-orang yang lumpuh, orang yang bungkuk itu berdiri tegak di hadapan Tuhan. Pemimpin sinagoga itu tidak sudi melihat orang orang bungkuk itu segera pulih dari penyakitnya supaya berdiri tegak di hadapan Tuhan. Ia mau supaya biarkan saja, nanti hari berikut saja. Ia tidak memahami bahwa kesempatan itu adalah kesempatan yang baik bagi orang itu untuk memperoleh kesembuhan. Ya, karena apa? Mumpung Yesus hadir. Tidak selamanya Yesus hadir dalam rumah ibadat itu. Sesudah menyelesaikan tugasnya, ia pergi lagi ke tempat yang lain untuk menjumpai orang yang lain yang terbeban oleh dosa dan membebaskan dari semuanya itu. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap ya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber pembebasan dari segala beban dosa yang menindih. Jangan membiarkan ya dosa itu menindih kita. Lawanlah semuanya itu. Ya, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi hadirkanlah Roh Kudus untuk menguatkan. Ya, supaya kita tetap bertahan, lalu kemudian kita berdiri tegak dan kuat untuk terus memuliakan Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya camkanlah itu
ya di tempat duduk masing-masing, ya dalam keadaan saat teduh atau dalam keadaan hening, ya untuk kemudian merenungkan secara pribadi dalam hidup. Ya apa yang sesungguhnya yang harus kita buat dari pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita kembali bersama-sama tunduk kepala dan lalu kemudian kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara tim Pesparawi PPGT Klasis Makassar. Mereka ini mewakili Klasis Makassar dalam perlombaan Pesparawi. Dan sebentar setelah ibadah selesai, mereka juga akan menjalankan pencarian dana lewat penjualan di depan gereja. Karena itu mari kita menyambut dengan sukacita. Dengan kasih kepada tim kontingen Pesparawi PPGT Klasis Makassar Timur.
kemudian mempersembahkan kehidupan kepada-Nya. Mempersembahkan pujian bagi yang kami nyatakan secara bersama-sama, maupun melalui paduan suara persekutuan yang sudah kita belajar basis Makassar ini. Dan kami yakin akan menjadi korban yang berkorban di hadapan Tuhan. Dan kita kami benar-benar menjadi telah menjadi hati. Bukan untuk kemuliaan kami, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Juga kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan kami. Sehingga dengan itu juga kami mempersembahkan semua potensi yang ada pada kami, termasuk kendali yang tidak mudah bagi kami, yang kami nyatakan, baik itu melalui pundi-pundi persembahan maupun melalui amplop-amplop persembahan atau kotak persembahan, dan berbagai macam bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak. Kami persembahkan seperti jawaban kami atas segala berkat Tuhan yang terus mengalir dan menyatakan persembahan kami Allah. Dan kami yakin bahwa Tuhan memakai semuanya itu bagi keberkahan Tuhan. Dan kami menjadi sejalan Tuhan telah berikan kami hikmat untuk mengelola persembahan-persembahan ini sebagaimana maksud Tuhan. Dan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus juga harus mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk mempersembahkan kepada Tuhan atau menggunakan secara baik dan benar apa yang masih ada pada kami, sehingga kami gunakan bukan untuk mempermalukan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan. Demikian juga dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami akan kebebasan yang telah kami peroleh dari Tuhan Yesus Kristus, dan Dia telah menyatakan melalui pengorbanannya di atas Kalvari. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus membimbing kami dan tidak membiarkan beban dosa itu membimbing kami, sehingga kami tidak mampu untuk berdiri tegak di hadapan-Mu, memuliakan Tuhan kalau sepanjang segala kehidupan kami. Dan kami yakin bahwa ini akan selalu menjadi pegangan hidup kami, menjadi dasar hidup kami untuk menapaki hidup kami dalam pekan ini. Dan kami yakin bahwa sepanjang pekan ini Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus akan terus membimbing kami untuk bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tugas dan tanggung jawab usaha dan pekerjaan dan rencana-rencana sebagaimana Allah yang dipakai untuk menyatakan pelayanan dalam ibadah ini dan boleh menyatakannya berkat pertolongan kuasa Kudus. Dan juga kami bersyukur bahwa alat yang akan digunakan akan berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur bersama Tuhan dengan saudara kami yang Tuhan telah sertai untuk siap kepada mereka dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai kepada hari ini seperti yang dinyatakan kepada Henry Santuyo dan juga bersama dengan saudara kami yang Tuhan akan menambahkan serta untuk siap kepada mereka dalam pekan ini. Dan Tuhan yang kita menyempurnakan sukacita mereka sehingga sukacita itu akan terus memenuhi perjalanan kehidupan anugerah Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan banggakan 1 tahun usia perkawinan mereka. Kami yakin bahwa kehadiran Tuhan tetap menjadi nyata dan rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia hanya kepada Tuhan dalam sepanjang segala kehidupan mereka. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas pertolongan-Mu yang telah menyatakan kepada anggota jemaat-Mu yang mendapatkan dengan pamer, dengan rumah dan berkecelakaan, yang selesai dalam sini, dan sembuh dari sakit penyakit dan berbagai macam khusus lain yang Tuhan anugerahkan. Juga kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit yang berbeda-beda seperti yang masih dialami oleh Agustinus Bani, anak dari Ibu Martina Sayang, Ibu Ramasalo yang selesai operasi, Bapak Singgata yang selesai operasi, Bapak Markus Panangan, Laras Maini Kondolele, anak dari Bapak
Nathan Parubak, Stin El Panggalo, Selo, ponakan dari Bapak Antonius Alak Padang, Helena Inawati, pasca operasi, Ibu Alobua, pasca operasi. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih sedang dalam pergumulan atas sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya bahwa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada segenap keluarga, juga para dokter dan para perawat yang tetap dengan setia mendampingi dan merawat mereka. Dan kami yakin dan percaya Roh Tuhan Yesus tetap hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk melawat mereka masing-masing, dengan memberkati juga makanan, air minum, obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, dan kesehatan anak-anak-Mu kembali pulih dengan penuh selamat. Demikian juga oleh anak-anak-Mu yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah dari kami, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus tetap hadir menjadi dokter yang tak kelihatan buat mereka. Juga ya Tuhan, perkenankan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Ibu Dina El Talebong atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, almarhumah Ibu Maria Telda, yang sudah diantar ke Wowondula, dan yang masih dialami oleh Bapak Julianus Risman dan Jusman atas meninggalnya tante kekasih almarhumah Ibu Trilois, yang jenazahnya sudah diantar ke Toraja. Kami yakin dan percaya bahwa segenap keluarga Tuhan hiburkan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, melainkan senantiasa hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan apa yang mereka akan nyatakan kepada orang-orang yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dan kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Makassar Timur, Tuhan tetap memberkati mereka semua bersama dengan pengurus dan segenap anggota, dan terlebih khusus kepada tim Pesparawi PPGT Klasis Makassar Timur. Kami percaya bahwa apa yang mereka telah upayakan selama ini melalui proses latihan akan Tuhan tetap memberkati, dan segala upaya-upaya yang dilakukan mereka untuk pencarian dana pun juga Tuhan berkati, dan semuanya dapat berjalan dengan baik, bukan karena mampunya mereka tetapi karena perkenan Tuhan. Kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami semua dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kami percaya Engkau memahami apa yang menjadi pergumulan kami, dan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus akan hadir untuk menyapa masing-masing kami, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini semua boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi diri untuk pelayanan, dan juga alat-alat yang digunakan pun juga dapat berfungsi dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami sebagai gereja-gereja Tuhan untuk bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan juga tetap kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati mereka dan memberikan kesetiaan untuk pelayanan kepada kami sebagai bangsa Indonesia. Ya Bapa kami di surga, kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, baik yang jauh maupun yang dekat, sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat, dan di alamat kami pun kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur dan hormat kami hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapa kami di surga, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat bagi kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin.
Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin meyakinkan kita bahwa kita telah dipulihkan dan dibebaskan di dalam Kristus Yesus. Selamat berlomba kepada anak-anak PPGT, anak-anakku PPGT, tetap jaga kekompakan, tetap semangat dan jaga stamina. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri dan katakan, setialah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, jalanilah suasana kemerdekaan dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Dialah yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Haleluya, terpujilah Allah. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur keluar dari kaum. Ajarlah seluruh